Selamat pagi Putriani, perkenalkan nama saya Anggika Tirta, koordinator Santi dari kelas 12 IPA 1 dan absen saya 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi trigonometri. Jadi, untuk penggunaan fungsi trigonometri ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Yang kedua, penerapan turunan fungsi trigonometri. Dan yang ketiga, diferensi lanjut. Jadi untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan turunan fungsi trigonometri yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemiringan garis singgung pada kurva trigonometri. Yang kedua, kemonotonan fungsi trigonometri. Dan yang ketiga, nilai titik stasioner dan titik stasioner fungsi trigonometri. Untuk materi yang pertama, kemiringan garis singgung pada kurva trigonometri. Gradian garis singgung kurva itu Y sama dengan Fx. Pada titik A, X, Y adalah M. M itu adalah gradien. Jadi M itu sama dengan F aksen X. F aksen X sama dengan dy per dx. Jadi turunan dari Y per turunan dari X. Kemudian persamaan garis singgung yang melalui titik A, X1, Y1 dengan gradien M adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke latihan soalnya. Oke, jadi ini contoh soalnya ya. Jadi soalnya itu tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin 2X pada titik berapsis pi per 6. Ada kata apsis. Apsis itu adalah X ya. Jadi titik X-nya itu pi per 6. Buat penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu titik singgungnya. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara untuk X sama dengan pi per 6, itu Y sama dengan sin 2X. Kemudian X-nya itu kan sama dengan pi per 6, otomatis pi per 6-nya ini disubstitusikan ke X. X yang ada di fungsi ini, fungsi Y sama dengan sin 2X. Jadi Y sama dengan sin 2 kali pi per 6. Otomatis menjadi Y sama dengan sin pi per 3, karena 2 dibagi 6 itu 3. Menjadi Y sama dengan setengah akar 3. Pi per 3 itu 60 derajat. Kemudian setelah ketemu Y-nya itu kan setengah akar 3. Kita cari gradien garis singgungnya. Cara mencari gradien tadi kan F aksen X ya. F aksen X itu kan sama dengan M. Maka turunan dari Y per turunan dari X itu sama dengan 2 cos 2X. Jadi turunan dari Y ini ya. Y ini sama dengan sin 2X. Nah, turun dari sin 2X itu kan 2 kali cos 2X. Ketemu turunannya, terus dimasukin pi per 6-nya, X-nya, dimasukin di gradiennya ini. Jadi menjadi M sama dengan 2 cos 2 kali pi per 6. Menjadi M sama dengan 2 kali cos pi per 3. M sama dengan 2 kali setengah pi per 3 tadi kan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu kan setengah. Otomatis 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi gradiennya ketemu 1. Setelah ketemu Y, ketemu gradiennya, kita cari persamaan garis singgungnya. Dengan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya itu kan setengah akar 3. Y min setengah akar 3 sama dengan M-nya itu kan gradiennya itu kan 1. Masuk di sini 1, tutup buka, X min X1-nya itu kan pi per 6. Pi per 6 ya. Pi per 6. Pi per 6, tutup kurung. Menjadi Y kurangi setengah akar 3 sama dengan X min pi per 6. Jadi 1 dikali X, 1 dikali min pi per 6. Menjadi ini ya, X min pi per 6. Kemudian hasilnya
Y sama dengan X plus setengah akar 3 min pi per 6. Jadi, persamaan garis ibu pada kurva Y sama dengan sin 2X pada titik beraksis pi per 6 itu adalah Y sama dengan X plus setengah akar 3 min pi per 6. Temu ya hasilnya. Oke, untuk yang kedua, kita akan bahas tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Suatu fungsi Y sama dengan f aksen X dapat merupakan yang pertama fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik jika f aksen X-nya itu lebih dari 0. Ya. Kemudian kalau fungsi turun, jika f aksen X-nya itu kurang dari 0. Jadi kalau naik itu lebih dari 0 f aksennya, kalau turun itu kurang dari 0 f aksennya. Lalu untuk menentukan interval di mana fungsi fx naik atau turun itu ditentukan terlebih dahulu f aksen x-nya dulu. Setelah itu ditentukan penyelesaian ketidaksamaan f aksen x lebih dari 0 atau f aksen x kurang dari 0. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi kita akan membahas contoh soal dari kemonotonan fungsi trigonometri. Untuk soalnya, tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan 1 plus cos x naik dan turun dalam interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi atau 360 derajat. Buat penyelesaiannya, kita cari dulu f aksen x-nya. Jadi fx sama dengan 1 plus cos x. 1 itu kan turunannya 0. Cos x itu kan turunannya min sin x ya. Maka f aksen x sama dengan min sin x. Jadi untuk ditanyanya tadi kan interval dari fungsi naik. Maka kita cari dulu. Fungsi naik itu kan jika f aksen x-nya itu lebih dari 0. Maka f aksen x lebih dari 0, min sin x lebih dari 0. Kemudian kita cari harga batasnya. F aksen x-nya ini tadi disama dengan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0, min sin x sama dengan 0. Nah, min 1 ini kan saja min 1. Dipindah ruas, jadi sin x sama dengan 0 ya. 0 dibagi min 1 kan 0, maka sin x sama dengan 0. Nah, derajat sin yang nilainya itu 0 tuh berapa aja? Ada 0, ada 0 derajat, ada 180 derajat atau pi, dan ada 360 derajat atau 2pi. Jadi kalau sin 0 itu kan sin 0 derajat itu kan 0, kalau sin 180 derajat itu 0, kalau sin 360 derajat itu kan juga 0. Maka x-nya ada 0, pi, dan 2pi. Setelah itu kita cari garis bilangan dari f aksen x sama dengan min sin x. Kita buat garis, di sini 0 derajat, di sini 180 derajat, di sini 360 derajat. Terus buat mencari nilai plus atau minnya, ini bagaimana? Nah, kita selidiki dulu. Jadi untuk x kurang dari pi, berarti kurang dari pi di sana, itu kita cari dulu. X-nya misal mau berapa nih? Misal mau 30 derajat. 30 derajat itu kan pi per 6, maka f aksen x-nya tadi, x-nya itu dimasukin pi per 6, maka sin pi per 6 itu kan sin 330 derajat ya. Sin 30 derajat itu kan sama dengan setengah. Oh, setengah berarti kan plus, dari sini tandanya plus. Terus untuk x lebih dari pi, berarti kan sebelah sini ya, x lebih dari pi. Misal kita mau ngambil x-nya itu 3 per 2 pi. 3 per 2 pi itu kan 270 ya, 270. Maka f aksen x-nya itu disubstitusikan dulu 3 per 2 pi, maka
F aksen 3/2pi sama dengan sin 3/2pi. Sin 270 itu kan sama dengan min 1. Oh, otomatis di sini kan min. Di sini min. Tadi kan ditanyanya fungsi naik. Fungsi naik itu berarti kan naik itu kan berarti positif ya. Maka ya diarsir di sini ya, positif. Otomatis fx-nya, fx naiknya pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi. Kamu ya intervalnya. Terus kalau untuk fungsi turunnya bagaimana? Fungsi turunnya tadi kan f aksen x-nya kurang dari 0. Maka pada garis bilangan ya di atas ya, ini di atas disimpulkan bahwa fx-nya itu turun pada interval pi kurang dari x kurang dari 2pi. Jadi 180 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Ini Pak di atas. Di atas dan di samping. Tuh. Oke, yang ketiga ada nilai stasioner dan titik stasioner fungsi trigonometri. Jadi syarat stasioner itu f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jika fx pada titik A, fa stasioner, maka titik A, fa disebut titik stasioner. Jadi titik A, fa itu disebut dengan titik stasioner. Sedangkan nilai fa-nya itu disebut dengan nilai stasioner fungsi fx. Nah, titik stasioner ini bisa juga disebut dengan titik kritis. Di titik stasioner titik A, fa tersebut dapat berupa titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok horizontal. Titik balik maksimum jika f aksen A berganti tanda dari positif menjadi negatif, atau f aksen A atau turunan kedua dari A itu kurang dari 0. Itu disebut dengan titik balik maksimum. Sedangkan kalau titik balik minimum itu jika f aksen A berganti tanda dari negatif menjadi positif, atau jika f aksen A atau turunan kedua A itu lebih dari 0, itu disebut dengan titik balik minimum. Lalu untuk titik belok horizontal itu jika f aksen A itu tidak berganti tanda, jadi tidak berganti misal negatif ke positif atau positif ke negatif, jadi tetap belok tandanya. Itu jika f aksen A atau turunan kedua A itu sama dengan 0. Oke, jadi untuk contoh soalnya tentang nilai stasioner dan titik stasioner fungsi trigonometri, itu soalnya tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan cos 2x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Penyelesaiannya kita cari f aksennya dulu, f aksen x-nya dulu. F aksen x jadi turunan pertama dari fx itu kan min 2 sin 2x. Dari mana kok bisa dapat ini? Jadi cosnya itu kan diturunin itu kan min sin 2x kalau diturunkan 2, maka menjadi min 2 kali sin 2x. Tuh. Terus kita turunin lagi nih, jadi menjadi turunan kedua ya, menjadi turunan kedua, maka f aksen x sama dengan min 4 cos 2x. Jadi turunan dari sin itu kan cos ya, turunan dari 2 itu kan turunan dari 2x maksud saya itu kan 2, maka menjadi min 4 kali cos 2x. Lalu untuk syarat stasioner itu kan f aksen x-nya sama dengan 0, maka min 2 sin 2x sama dengan 0, sin 2x sama dengan 0. Nah, min 2 ini kok nggak ada, min 2 ini dipindah ruas menjadi 0. Jadi kalau dipindah ruas kan menjadi 0 dibagi min 2, maka hasilnya 0.
otomatis sin 2x sama dengan 0. Nah, derajat sin yang nilainya 0 itu berapa? Misalnya sin pi itu kan sin 180 derajat. Sin 180 derajat itu kan 0. Maka sin 2x sama dengan sin 180 derajat. Terus kita mau mencari x. Kalau kita mau mencari x ada dua cara. Yang pertama, x sama dengan alfa ditambah k dikali 2pi. 360 derajat ya 2pi. Terus untuk cara yang kedua, x sama dengan 180 derajat kurangi alfa ditambah k dikali 2pi. K itu bilangan bulat. Misalnya k-nya di sini 0, maka x-nya ini menjadi 2x ya, karena di sini 2x. Maka 2x ditambah alfanya itu pi, pi ditambah 0, k-nya itu 0 dikali 2pi. Maka 2x sama dengan pi. X sama dengan pi per 2. Lah, kalau semisal k-nya itu sama dengan 1, ya kita coba dulu ya. Apakah memenuhi atau tidak? Misalnya, 2x sama dengan pi ditambah 1 dikali 2pi. Maka menjadi 2x sama dengan 180 derajat. 180 derajat itu kan pi ditambah 2pi 360 derajat. Hasilnya 2x sama dengan 540 derajat. Nah, 540 derajat itu kan kalau dibagi 2, 270 derajat. Kalau dibagi 2, nah 2-nya ini dipindah luas. Kalau dipindah luas kan dibagi, maka x sama dengan 270 derajat. Nah, 270 derajat ini apakah memenuhi batas-batas yang sudah ditentukan? Batas-batas yang sudah ditentukan itu kan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Itu kan 180 derajat. Makanya 270 derajat ini tidak memenuhi. Makanya 1 ke bawah 1, 2, 3, k itu kalau k sama dengan 1, 2, 3 itu tidak memenuhi ya. Maka yang memenuhi 0. Terus untuk cara yang kedua itu kan x sama dengan 180 derajat kurangi alfa ditambah k dikali 2pi. Nah, x-nya itu dimasukin ya, 2x sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya itu kan 180 derajat. Ditambah 0, k-nya misalnya 0 ya. 0 dikali 360 derajat. Maka x sama dengan 0. Wah, ternyata memenuhi ya. Kenapa kok bisa memenuhi? Karena di sini ada sama dengannya. Jadi 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Maka termasuk memenuhi ya. Terus kita coba k-nya sama dengan 1. Apakah memenuhi? Oke, kita coba. 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 180 derajat. Oh, ternyata memenuhi juga. Maka x-nya ada 190 derajat, 0, dan 180 derajat. Oke, lanjut ke cara yang lain. Oke, setelah kita mencari x, untuk cara yang selanjutnya kita menentukan nilai stasioner dan juga titik stasioner dari x tadi dengan x tadi ya. X sama dengan 90 derajat, 0 derajat, dan 180 derajat. Kita substitusikan ke fungsi awal. Fungsi awal tadi kan fx sama dengan cos 2x. Oke, untuk x sama dengan pi per 2, pi per 2 itu 90 derajat, maka f pi per 2 sama dengan cos 2 kali pi per 2. Maka menjadi cos pi itu cos 180 derajat sama dengan min 1. Diperoleh titik stasioner pi per 2 atau 90 derajat sama koma min 1. Lalu untuk x sama dengan 0 derajat, maka f0 sama dengan cos 2 kali 0 menjadi cos 0. Cos 0 itu kan cos 0 derajat itu kan 1. Jadi diperoleh titik stasioner 0 derajat, 1. Terus untuk x sama dengan pi itu kan 180 derajat, maka fp sama dengan cos 2 kali pi. Cos menjadi cos 2pi. Cos 2pi itu kan cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu kan 1. Maka diperoleh titik stasioner itu pi, 1. Oke, untuk cara yang selanjutnya itu menentukan jenis titik stasioner.
Jadi pada titik stasioner pi per 2, min 1 itu ditentukan dengan turunan kedua. Turunan kedua tadi kan min 4 kali cos 2x. Nah, x-nya itu kan pi per 2 ya. Pi per 2 ini disubstitusikan di turunan kedua x. Maka turunan kedua pi per 2 sama dengan min 4 cos 2 kali pi per 2. Otomatis menjadi min 4 kali cos pi. Cos pi itu kan cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu kan min 1. Maka min 4 kali min 1 itu kan 4. Jadi terlihat bahwa turunan kedua x itu lebih dari 0. Nah, 4 itu kan lebih dari 0 ya. Jadi titik stasioner pi per 2, min 1 itu merupakan titik balik minimum. Karena kan lebih dari 0. Turunan keduanya tadi ya. Kayak sebut dengan titik balik minimum. Terus pada titik stasioner 0 derajat, 1 ini disubstitusikan dulu di turunan kedua, maka turunan kedua 0 derajat sama dengan min 4 cos 2 kali 0 derajat sama dengan min 4 cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu kan 1 ya, jadi min 4 kali 1 hasilnya min 4. Terlihat bahwa turunan kedua x itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan min 4 ya, maka disebut dengan titik balik maksimum. Terus pada titik stasioner pi, 1, pi itu kan 180 derajat. Nah, pi-nya ini disubstitusikan di turunan kedua. Maka turunan kedua pi sama dengan min 4 cos 2 kali pi. Sama dengan min 4 cos 2 pi. Cos 2 pi itu kan cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu kan 1. Maka min 4 kali 1 itu min 4. Terlihat bahwa turunan kedua x itu kurang dari 0. Maka ini disebut dengan turunan maksimum. Turunan titik balik maksimum. Seperti itu. Jadi disimpulkan bahwa titik balik minimumnya itu ini pi per 2, min 1 sama ini pi per 2, 1, min 1 itu titik balik minimum. Titik balik maksimumnya itu 0 derajat, 1 sama 180 derajat, 1. Dan untuk nilai stasionernya itu kalau untuk yang maksimum itu 1, untuk yang nilai stasioner yang minimum itu min 1. Nah. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.